Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Sri Wayuni, NIM 21016120 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2021. Baiklah teman-teman, pada minggu lalu aku telah membahas tentang teori dasar keterampilan berbicara. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sebuah materi dengan judul keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Apa itu diskusi? Mari kita pelajari sama-sama. Baiklah teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi, yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari diskusi. Diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discussio atau discussum yang berarti bertukar pikiran, dan dalam bahasa Inggris discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Diskusi dapat dilakukan oleh dua atau beberapa orang sekaligus. Tujuan dari diskusi ialah memperoleh pemahaman bersama secara teliti dan jelas dari suatu informasi, pendapat, dan pengalaman yang telah saling diberitahukan. Diskusi juga digunakan untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan, pernyataan, atau keputusan akhir. Diskusi umumnya disertai dengan debat antar peserta diskusi. Apa saja langkah-langkah dalam berdiskusi? Yang pertama yaitu langkah dalam persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, penulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Dalam pelaksanaan diskusi, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Dan yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Yang terakhir yaitu langkah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Lalu apa saja itu hambatan dalam berdiskusi? Diskusi yang tak berhasil biasanya diakibatkan satu atau lebih dari 3 sebab. Yang pertama, kurangnya pengetahuan awal siswa. Guru terkadang berusaha melibatkan siswa dalam diskusi di mana mereka tidak memiliki pengetahuan latar belakang yang memadai. Jelas, siswa tidak bisa mendiskusikan satu topik jika mereka tidak paham topik tersebut. Diskusi harus didahului oleh satu atau lebih pelajaran yang membantu siswa mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan diskusi yang berkualitas. Yang kedua, siswa yang terbuka atau agresif mungkin cenderung mendominasi diskusi, dan siswa
Yang pemalu atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri mungkin menarik diri dan tidak menaruh perhatian. Untuk mencegah kemungkinan ini, perlu memonitor perkembangan diskusi dan mengintervensi jika perlu. Dan yang terakhir, hambatan berdiskusi yaitu kurangnya arahan yang jelas dari guru. Adapun materi selanjutnya itu mengenai tempat duduk berdiskusi. Winata Putra menyatakan bahwa pengaturan tempat duduk berpengaruh terhadap jumlah waktu yang digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Penataan tempat duduk siswa diasumsikan berperan besar dalam membantu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Leisel mengemukakan 7 bentuk pengelolaan tempat duduk dalam kelas, yaitu yang pertama formasi huruf U, kelas tradisional, formasi corak tim, meja konferensi, lingkaran, susunan chevron, dan auditorium. Dalam penelitian ini ada 3 formasi yang diteliti, yaitu formasi huruf U, kelas tradisional, dan formasi corak tim. Kita bahas mengenai formasi huruf U. Pada formasi huruf U, susunan meja dan kursi diatur seperti huruf U. Tempat duduk dosen bisa diletakkan di ujung huruf U atau berada di tengahnya dengan membiarkan bagian tengah kosong, sehingga tipe layout tempat duduk ini melakukan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, dan juga antara mahasiswa dan teman sekelasnya. Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran, seperti diskusi kelas, diskusi grup, ceramah, presentasi, dan sebagainya. Dalam aplikasinya, kelas berinteraksi dalam format kelompok yang besar tetapi tetap memberikan peluang untuk dosen berinteraksi dengan mahasiswa satu demi satu. Serta mahasiswa tetap bisa berinteraksi atau saling bertatap muka tanpa halangan, walaupun ada beberapa sudut yang tidak langsung bertatap muka sekaligus. Selain itu, jenis formasi U memungkinkan mahasiswa bisa mengerjakan tugas langsung dari tempat duduknya. Yang kedua yaitu kelas tradisional. Model penataan tempat duduk ini adalah yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang memungkinkan para siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan 2 kursi. Model ini digunakan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan bahkan digunakan pada perguruan tinggi. Model ini sangat membatasi proses pembelajaran, terutama dalam hal mobilitas mahasiswa dan dosen dan interaksi antar mahasiswa. Mahasiswa yang kurang aktif akan memilih untuk duduk di bagian belakang yang paling jauh dari pengajar. Dan yang ketiga yaitu formasi corak tim. Formasi ini mengelompokkan meja-meja yang diatur dengan bentuk setengah lingkaran. Masing-masing meja terdiri dari 2 kursi di sisi kanan dan kiri yang memungkinkan mahasiswa bisa saling berhadap-hadapan. Dengan pengaturan ruang kelas ini, memungkinkan dosen untuk melakukan interaksi tim-tim yang ada di dalam kelas. Mahasiswa dapat memutar kursi, melingkar, menghadap ke depan ruang kelas untuk melihat dosen atau papan di depan kelas dengan mudah. Dengan pengaturan tempat duduk ini, mahasiswa dengan mudah melakukan diskusi grup dengan teman satu meja. Apa saja manfaat dari berdiskusi? Manfaat yang kita dapatkan dari diskusi diantaranya yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Dan yang kelima, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Lalu apa saja unsur-unsur dalam diskusi? Unsur dalam diskusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama unsur manusia, seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji atau narasumber atau pemasaran atau pembicara, penulis atau sekretaris, dan peserta diskusi. Lalu apa saja sih tugas-tugas dari moderator? Tugas dari moderator yaitu yang pertama menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan, membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi. Selanjutnya memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicara atau penyaji. Selanjutnya membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis. Yang selanjutnya mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab. Selanjutnya menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi serta menutup diskusi. Lalu panelis atau pembicara apa saja tugasnya? Yaitu yang pertama menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif dan menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan.
Selanjutnya note tulis, yaitu berperan sebagai yang pertama mencatat topik permasalahan, yang kedua waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta serta mencatat segala proses yang langsung dalam diskusi, menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi, membuat laporan hasil diskusi, serta mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Lalu, peserta didik. Apa saja peserta diskusi? Peranan dari peserta diskusi yaitu pertama, mengikuti tata tertib dan aturan dalam diskusi, yang kedua, mempelajari topik atau permasalahan diskusi, yang ketiga, mengajukan pertanyaan, pendapat atau sanggahan atau usulan. Selanjutnya, menunjukkan solidaritas dan partisipasi. Selanjutnya, bersikap santun dan tidak emosional, memusatkan perhatian, dan turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Lalu unsur yang kedua yaitu unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Dan yang ketiga unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat, perlengkapan misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Lalu apa saja jenis-jenis dalam diskusi? Ada macam-macam jenis diskusi, antaranya yang pertama diskusi kelompok. Adalah bentuk diskusi yang paling sederhana. Untuk mengadakan suatu diskusi kelompok hanya diperlukan adanya ketua atau moderator, note tulis, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji maupun penyangga. Yang kedua ada seminar, yaitu bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Yang ketiga, diskusi panel. Biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Biasanya, diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicaranya. Yang keempat ada simposium, yaitu bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Yang kelima ada lokal karya. Lokal karya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Selanjutnya ada kongres, yaitu bentuk diskusi atau pertemuan dari para wakil organisasi, baik itu politik, sosial, maupun profesi, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Selanjutnya ada konferensi, yaitu pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Jenis diskusi selanjutnya ada sarasehan. Adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Yang kesembilan, munas atau musyawarah nasional adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah berskala nasional. Dan yang terakhir ada training atau pelatihan, ialah sebuah diskusi yang memfokuskan pada praktek dari suatu teori. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari aku mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan untuk aku pribadi. Untuk kedepannya kita akan mempelajari tentang materi-materi lain mengenai sesuatu dalam keterampilan berbicara. Buat teman-teman yang belum like, comment, share, and subscribe, bantu like, comment, share, and subscribe ya. Aku Sri Wahyuni undur diri, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.